Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini setelah kita membahas tentang prototyping, kita dalam rangkaian prototyping, kita juga hendaknya idealnya untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus ya. Produk yang eh, sangat diminimalisir kelemahannya. Itu kita hendaknya menguji dulu produk tersebut kepada masyarakat yang akan kita sasar. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita butuh uji prototype atau testing? Terdapat beberapa alasan mengapa proses pengujian prototipe diperlukan dalam proses design thinking untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat produk untuk pengalaman penggunaan yang lebih baik secara keseluruhan. Itu alasan yang pertama. Jadi untuk menyempurnakan produk. Yang kedua adalah untuk menghemat waktu dan uang perusahaan daripada resiko pengeluaran ongkos yang lebih besar ketika ada ketidakoptimalan produk ketika menjadi produk final. Itu maksudnya di sini adalah uh, produk yang sudah kita sebar dan kita cetak dan juga kita produksi massal kemudian disebarkan di masyarakat, itu akan sangat besar ongkosnya ketika masyarakat komplain. Nah, itu kalau kita tidak tindak lanjuti, um, maka brand image yang perusahaan kita bangun atau produk itu bangun akan rusak gitu. Makanya lebih baik produk itu tadi kita tindak lanjuti. Seperti contohnya kasus itu Toyota Prius ya. Toyota Prius itu karena ada kecacatan produk yang mungkin tidak terlihat pada testing dan itu kecacatan produknya itu fatal sekali. Pihak Toyota itu menarik seluruh mobil Toyota Prius yang telah disebarkannya, kemudian mengkompensasi dengan kompensasi yang sudah disepakati oleh pihak Toyota dan juga pihak customer yang lainnya, karena customer sudah protes dan juga kesalahannya itu fatal. Maka dari itu pihak Toyota bisa jadi mengalami kerugian yang besar karena kegagalan proses testing atau tes prototyping yang itu tidak menemukan hasil kecacatan sehingga ditemukan oleh pengguna, kemudian pengguna itu tadi melakukan komplain. Hal yang terjadi juga dilakukan proses testing ini dalam dunia game developing ya atau game developer, yaitu dimana sebuah game sebelum diluncurkan itu akan dilakukan proses testing dulu kepada beberapa sampling gamers gitu ya. Kemudian yang gamers itu secara berturut-turut berhari-hari atau beberapa periode itu menguji game itu tersebut. Apakah game itu tadi berjalan dengan lancar ataukah game itu tadi tidak berjalan dengan lancar alias ditemukan bug-bug ya, atau kecacatan kinerja seperti itu yang akan kalau itu ditemukan oleh customer yang konsumen akhir itu akan merugikan perusahaan gitu. Oke, dalam melakukan proses testing terdapat beberapa tahapan atau guidelines itu yang dapat Anda gunakan untuk pengujian. Beberapa di antaranya adalah show don't tell. Artinya Anda dalam melakukan proses testing, dalam mengajukan produk yang Anda tes kepada customer akhir atau sampling customer, itu Anda tidak boleh memberitahu detail-detail produk tersebut. Biarlah konsumen itu sendiri yang memberlakukan atau berinteraksi dengan produk itu sendiri dan menilai produk itu sendiri, baik itu keunggulannya maupun kekurangan dari prototipe yang Anda buat, walaupun itu sudah ada gitu. Kemudian mintalah peserta tes untuk bercerita pengalamannya. Itu setelah, mungkin bisa jadi pada saat tes atau setelah testing ya. Itu saat mereka berinteraksi kepada prototipe yang telah Anda buat. Apa saja yang kira-kira menjadi highlight atau poin-poin yang perlu dikembangkan lagi atau disempurnakan dari produk itu tadi. Yang ketiga yang bisa Anda lakukan saat
customer itu tadi menguji produknya, itu Anda bisa mengamati perilaku customer itu tadi dengan cara mencatat, memvideokan sedetail mungkin. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari perilaku itu tadi terhadap produk ya. Kemudian setelah atau pada saat customer menguji produk itu tadi, berinteraksi dengan produk itu tadi, Anda bisa menanyakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana perasaan Anda ketika mengendarai atau menggunakan produk itu tadi, apa yang Anda harapkan dengan produk ini tadi, dan yang paling penting ketika customer mengajukan sebuah pengalaman yang tidak mengenakan atau saran-saran terhadap produk itu tadi, Anda tanyakan alasannya mengapa seperti itu. Kemudian umpan balik negatif itu bukan berarti produk kita itu gagal, teman-teman. Umpan balik negatif itu adalah sesuatu yang wajar, karena ketika produk itu dibuat, dia akan sengaja maupun tidak sengaja mengesampingkan beberapa hal-hal kecil yang ada di customer itu tadi, dan untuk menyempurnakan makanya dilakukan proses testing untuk meningkatkan kualitas produk itu tadi. Makanya kalau di software itu ada versi 1, versi 2, versi 3 dan lain-lain sebagai penyempurnaan produk itu tadi. Nah, tujuan dari testing itu tadi kita adalah untuk menemukan pertemuan dari 3 poin penting, yaitu desirability yang ada di manusia, kemudian visibility atau teknologi, apakah teknologi itu bekerja, kemudian viability yaitu dari sisi bisnis. Desirability itu atau apa ya istilahnya tuh, hal yang membuat produk itu tadi itu diminati oleh manusia, itu harus kita temukan. Kemudian digabungkan dengan visibility dari teknologi. Apakah teknologinya itu bisa diterapkan? Kalau bisa diterapkan, pertanyaan berikutnya adalah viability, yaitu dari sisi bisnis. Apakah teknologi dan juga bentuk atau desain atau desirability dari manusia tadi ya, yang membuat produk itu diminati, itu apakah mungkin dapat diproduksi dengan cost yang terjangkau oleh target pasar kita itu. Kalau misalkan teknologinya terlalu tinggi, terlalu canggih, itu akan berdampak pada harga juga yang akan tinggi. Seperti itu pula dengan sisi desirability dari human itu tadi, dari manusia itu tadi. Nah, itu misalkan teknologi yang terlalu tinggi, maka untuk menekan harga diperlukan beberapa langkah. Salah satunya adalah yaitu membuat teknologi tadi tidak terlalu canggih, tidak terlalu rumit. Itu dapat menekan harga salah satunya, atau dapat diproduksi dengan skala besar, itu untuk menekan harga. Nah, seperti itu teman-teman. Desirability berfokus pada orang, itulah menempatkan manusia dalam desain yang berpusat pada manusia. Jadi fokusnya itu adalah manusia. Bagaimana manusia berinteraksi dengan produk itu tadi, bagaimana minat manusia dengan produk itu tadi, bagaimana kenyamanan dan lain sebagainya. Solusi yang Anda inginkan jika sesuai dengan kebutuhan, emosi dan perilaku orang yang Anda targetkan. Visibility atau kelayakan adalah tentang teknologi, yaitu yang seperti saya katakan tadi ya. Apakah solusi desain itu mungkin secara teknis atau bergantung pada teknologi yang belum ditemukan atau cukup baik untuk penggunaan reguler. Saya bisa bercerita tentang bagaimana Star Wars film itu tadi dibuat mundur, teman-teman. Jadi Star Wars itu dibuat oleh George Lucas, itu pada dasarnya itu dari episode 1 dulu sampai kemudian episode 6. Kemudian dibeli Disney itu ditambah episode 7, 8 dan seterusnya. 1 sampai 6 itu tahun 81. Harusnya kan kalau film kan dibuat episode 1 dulu, gitu kan. Dari segi visibility, episode 1 itu sampai 3 itu tidak bisa diproduksi pada zaman itu ya. Karena dalam penceritaannya episode 1 dan 3 itu tadi
menggunakan perang antar manusia dengan robot gitu. Nah, pada saat itu teknologi yang dimiliki oleh di studio produksi dari George Lucas itu tidak memumpuni. Ya, kalaupun diproduksi akan sangat mahal sekali produksinya dan akan lama sekali. Makanya itu digeser. Film yang diproduksi oleh George Lucas itu tahun 80-an, yaitu episode 456, teman-teman. Yang dimana itu sudah latar lokasinya tidak peperangan antara manusia dengan robot, tapi peperangan antara manusia dan manusia. Itu jauh lebih murah. Kemudian kapan film 1, 2, 3 diproduksi? Ketika teknologi itu tadi sudah dapat dijangkau secara cost-nya. Itu yaitu tahun 2000-an kalau nggak salah. 2001. Episode 1, kemudian episode 2, kemudian episode 3. Di mana teknologi untuk digital imaging robot itu bisa diproduksi ya, atau mudah diproduksi atau terjangkau lah untuk produksi film itu tadi. Seperti itu. Kemudian viability adalah tentang solusi desain apa yang Anda berfungsi sebagai bisnis. Itu tadi hubungannya dengan cost. Design thinking, ini saya simpulkan ya. Design thinking bukan tentang menghasilkan keuntungan, tapi menghasilkan solusi desain yang baik harus mandiri. Dengan design thinking, Anda telah merancang solusi yang akan berdampak pada orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih baik, dan solusi yang akan terus meningkatkan kualitas kehidupan di tahun-tahun mendatang. Jadi design thinking itu pada hakikatnya adalah untuk membuat hidup kita lebih baik, teman-teman, untuk memecahkan solusi permasalahan yang kita hadapi. Mungkin dari sini saja video kali ini tentang rangkaian prototyping dan testing. Anda bisa baca detail dari bahan bacaan pada laman berikut ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.